Halo Sobat Penelusuran Amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin. Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, Sobat Penelusuran Amatir, bersama aku Ayu, dan di sini aku bawa Angelin ini spirit dolls orderan customer aku yang masih diproses dan belum diambil gitu ya teman-teman. Jadi ini Angelin, kenalin, ini Angelin tuh, ini Angelin ya teman-teman ya, cantik banget kan dia, ini girly banget teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau membawakan sebuah cerita. Jadi tuh aku tuh punya saudara ipar ya teman-teman. Jadi anak dari mertua aku yang ada di Kota Malang, khususnya di sana ya pokoknya ya, nggak disebutin daerahnya teman-teman. Jadi saudara ipar aku ini itu tuh dia punya kemampuan khusus lah ya, kayak sixth sense yang lebih gitu ya. Ya bukan indera keenam sih, cuman agak peka aja gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh sering banget mengalami kejadian mistis ya. Suami ipar aku ini itu tuh juga sama-sama bisa gitu ya teman-teman ya, sama-sama belajar supranatural, kayak sama-sama belajar dalam hal supranatural gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ceritanya itu suaminya ipar aku ini tuh kayak kerjanya di satpam rumah sakit di Jakarta gitu ya. Untuk daerahnya aku nggak tahu ya, karena nggak disebutin juga, privasi ya takutnya. Jadi suami ipar aku ini tuh kayak satpam di salah satu rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit kan tahu juga kan kalian, pasti banyak banget cerita horor di rumah sakit, apalagi ini tuh satpamnya gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya itu satpamnya ini suaminya ipar aku ini tuh sering lihat penampakan gitu ya, sekelebatan atau penampakan di rumah sakit. Namanya di rumah sakit itu pasti banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya pas jam pulang suaminya ipar aku ini tuh udah sampai rumah, terus ipar aku tuh kayak nyium bau danur gitu loh. Tahu nggak sih danur? Danur itu kayak bau darah kematian, kayak bau darah orang mati gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak nyium bau danur gitu, jadi kayak ngikut gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau bekerja di situ kan ya pasti ada yang ngikut sampai ke rumah kayak gitu kan. Dan berhubung di rumah ipar aku ini tuh di kontrakannya itu kayak ada mainannya anaknya gitu, kayak mainan mobil-mobilan yang bisa dipencet, itu bisa menyala gitu musiknya. Pasti tiap malam itu pasti nyala, dan itu tuh yang nyalain anak kecil, kayak Chinese gitu ya, anaknya tuh laki-laki. Ipar aku tuh manggilnya tuh Ling Ling. Pasti dia yang kerjaannya mainin si mainannya itu. Nah di sini tuh ada videonya waktu mainannya itu tuh kayak bunyi padahal nggak ada yang mainin gitu ya teman-teman. Ini cuplikan videonya. Oke, selesai dari situ. Jadi suami ipar aku ini tuh mempelajari supranatural gitu ya, dan suaminya ipar aku ini punya guru supranatural. Jadi ceritanya gurunya ini tuh kayak pergi ke kayak tukang nasi goreng, mau beli nasi goreng sama istrinya. Jadi di gurunya ipar aku ini tuh mau beli nasi goreng, pas di jalan berdua pakai motor ya, akhirnya datang ke tempat nasi gorengnya situ, beli nasi goreng. Pas dibawa pulang ke rumah
istrinya guru supranaturalnya ipar aku ini tuh makan, dia makan, terus ternyata katanya di sini di leher pas dimakan nasi gorengnya dimakan itu pas di leher tuh rasanya tuh kayak apa ya, kayak ada yang nyekik gitu loh guys ya. Jadi tuh orangnya kayak ada yang nyekik itu. Ternyata sama suaminya kan guru supranatural ya, kayak dukun lah ya. Itu tuh dilihat kayak di terawang gitu, ternyata si tukang nasi goreng ini tuh pakai pesugihan, dan pesugihan ini tuh kayak apa ya, kayak korbannya atau tumbalnya itu random kayak acak gitu, tumbalnya itu ya. Jadi pas itu jadi si guru supranatural adik ipar aku ini tuh kayak nggak terima gitu ya. Akhirnya dikembalikanlah, itu kan kayak santet gitu ya, kayak tumbal gitu ya. Jadi dikembalikan dengan porsi yang sama, cuman ditambahin sedikit dan dikembalikan ke si pengirim, ke si pembuat pesugihan tersebut, si penjual nasi goreng ya. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, kok bisa ya penjual nasi goreng ini tuh bisa memiliki pesugihan? Jadi teman-teman, pesugihan itu tidak mengenal usaha, apapun itu pasti bisa aja kalau orangnya nggak yakin sama rezeki dia gitu ya. Jadi pas dikembalikan dengan porsi yang sama, cuman ditambah sedikit gitu ya, dikembalikan si pengirim, si penjual nasi goreng itu. Alhasil menurut cerita yang beredar, lusa atau berapa hari gitu, lupa katanya yang cerita ipar aku tuh, lupa ya yang cerita ini, itu istri si tukang nasi goreng itu meninggal guys. Jadi tuh kayak mau nyari tumbalnya random, acak, tapi salah sasaran gitu. Ternyata yang dikirim ini suhu ya guys ya. Kebayang nggak kalian yang dikirim, yang mau dijadikan tumbal ini tuh suhu? Kan aneh ya, kan ya ngakak gitu ya. Pesan dari cerita ini, jadi kalian itu harus yakin sama rezeki kalian. Jangan menduakan Tuhan, jangan membuat kayak perjanjian dengan setan. Kan pesugihan kan perjanjian dengan setan kan. Kalian kaya tapi kalian mengorbankan seseorang, itu tuh hukumnya atau dosanya tuh berlipat-lipat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya cerita aku kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan tunggu kita di next video. Bye bye.